kau ingkari. Ku percaya kau tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya kau tak pernah gagal. Di dalam keraguan, kau datang menguatkan. Janjimu selalu sertaku. Kaulah Tuhan yang berjanji, takkan pernah kau ingkari. Ku percaya kau tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya kau tak pernah gagal. Janjimu yang menghidupkan terbukti dalam hidupku. Janjimu yang ku percaya tak pernah meninggalkanku. Janjimu yang menghidupkan terbukti dalam hidupku. Janjimu yang ku percaya tak pernah meninggalkanku. Kaulah Tuhan yang berjanji, takkan pernah kau ingkari. Ku percaya kau tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan
Hari ini mari Bapa selidiki hati kami. Search our heart, oh God. Layakkan kami untuk kami boleh ambil bagian di dalam tubuh dan darah-Mu pada hari ini ya Bapa. Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, di living room, di rumah, mungkin Anda di rumah sakit atau Anda di hotel karantina, yuk bersama-sama siapkan hati kita untuk kita ambil bagian dalam tubuh dan darah daripada Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus 11 ayat 23 dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa bersama-sama. Selidiki, izinkan Tuhan menyelidiki hati kita. Bapa Surgawi, setiap kami yang mungkin mengalami brokenness pada hari ini, boleh Engkau pulihkan ya Tuhan, lewat kehancuran daripada tubuh-Mu di Kalvari 2000 tahun yang lalu lebih ya Tuhan, hingga saat ini setiap keluarga hamba berdoa, there's a miracle ya Tuhan di dalam tubuh-Mu pada hari ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita makan dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk darah anak domba Allah yang telah Engkau alirkan di dalam kehidupan kami 2000 tahun yang lalu lewat kematian-Mu ya Tuhan. The work of the cross, setiap kami boleh mendapatkan living hope ya Bapa. Pagi hari ini, dimanapun setiap anak-anak-Mu berada, every family, every living room boleh mengalami kuasa lewat perjamuan kudus, cawan dari darah anak domba Allah ya Bapa. Yang sakit boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah boleh dikuatkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum cawan ini dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Yes, so Lord. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah-Mu. Setiap kami pada hari ini ya Tuhan boleh mengalami rahmat-Mu, boleh mengalami kuasa-Mu lewat tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. I speak life untuk setiap keluarga demi keluarga. I speak life every living room. I speak life every children, every parents dimanapun mereka berada, lewat karya daripada Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu sampai saat ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang bisa katakan amin, 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 amin. Happy Sunday Church, IFGF dimanapun Anda berada, give hugs to your spouse, kepada suami, istri, anak-anak Anda. Today is the best day, is always. Make sure that we all committed. Kita bersama-sama jam 9 dimanapun Anda berada. This is the time to worship the Lord. Waktunya untuk kita boleh mengizinkan Allah melawat setiap rumah-rumah Anda, rumah kita semuanya. Allah melawat dimanapun Anda berada. Yang di hospital, mungkin Anda pagi hari sedang makan bersama dengan keluarga, lalu Anda break 1 jam. So wherever you are, let the presence of God, hadirat Allah menjamah hidup Anda semuanya. Yuk kita angkat Alkitab kita, let's declare it, karena saya percaya apa yang kita katakan di hadapan Allah, Allah akan nyatakan buat Anda dan saya semuanya. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciples.
Happy Sunday sekali lagi untuk seluruh jemaat IFGF dimanapun Anda berada. Kita memasuki seri yang baru yaitu Royal Priesthood dalam tema tahunan Greater Destiny. Semua katakan Greater Destiny. Yuk everybody chat satu dengan yang lain, Greater Destiny. Kita telah belajar selama 2 bulan, bahkan dalam Vision Sunday beberapa saat yang lalu, bahwa Anda dipilih oleh Allah. Lalu Anda boleh berjumpa dengan Allah, encounter with God, supaya Anda dan saya boleh menjadi pembawa kabar baik, bukan kabar buruk. Nah, kita belajar dari kitab 1 Petrus pada saat-saat ini. Dan kita melihat bahwa Petrus sebenarnya menuliskan kepada orang-orang pendatang, orang-orang yang scatter, karena mereka sedang hidupnya mengalami penderitaan. Mereka hidupnya mengalami ancaman, suffering dari Nero yang akan memaksa kehendaknya, bahkan ingin membasmi orang-orang percaya pada saat itu, baik mereka Yahudi maupun non-Yahudi. Nah, Petrus ini seorang yang dekat dengan Kristus. Dia bersama-sama dengan Kristus. Dia diajarkan. Dia juga pernah mengalami up and down. Dia pernah menyangkal daripada keberadaan Kristus. Tapi oleh kasih karunia daripada Allah, Allah tetap memilih Petrus. Lalu lewat Roh-Nya yang kudus, dia menuliskan kepada semua pendatang pada masanya. Dan saya percaya kitab Petrus ini juga masih relevan untuk Anda dan saya. Saya bisa bayangkan saat ini kita seperti orang-orang zaman dulu. Mungkin tidak ditekan oleh Nero, tidak ditekan oleh yang lain, tapi dengan virus yang kecil hidup kita mengalami berantakan. Kita diubahkan, didisrupsi secara negatif mungkin. Kebanyakan daripada orang. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang mungkin kehilangan keluarganya. Dalam tahun ini saja 2021, saya katakan dengan jujur, my heart is quite heavy. Oleh karena orang-orang yang saya kenal pribadi, murid-murid saya yang lulus secara summa cum laude, tapi dipanggil Tuhan oleh karena virus COVID. Saya bisa rasakan Petrus ini dituliskan just for this moment. Untuk Anda semuanya jemaat IFGF maupun tubuh Kristus dimanapun Anda berada. Nah, setelah Anda tahu bahwa Anda itu orang yang dipilih Allah, bukan karena kepintaran Anda, bukan karena Anda jago, bukan karena Anda suka memberi uang ke gereja dan lain sebagainya, tapi ini semua adalah kedaulatan daripada Allah, sovereignty of God. And then Anda meresponi with your free will, yes God, saya mau untuk hidup saya diperhitungkan oleh Engkau. Dan Allah menuliskan story-nya lewat kehidupan Anda dan saya, chosen and destined. Nah, kita memasuki pada 2 bulan ini yaitu Royal Priesthood atau imamat rajani. Beberapa terjemahan mengatakan imam-imam dan raja-raja. Nah, coba saya mau tanya kepada Anda semuanya, berapa banyak di antara Anda yang merasa diri Anda imam atau raja? Angkat tangan. Saya nggak bisa lihat Anda, tapi I can feel a little bit strange pertanyaan ini. Imam, yang bener aja dong gua imam. Mungkin Anda ditertawain oleh anak Anda sendiri, atau istri, atau suami. Ya kan? Pertanyaan ini mungkin banyak di antara kita merasa tidak relevan, atau nggak ada tangan yang terangkat mungkin. So guys, frankly speaking, I have a lot of work to do nih untuk menguatkan Anda semuanya. Bukan nubuatan saya, bukan ramalan saya, tapi apa yang Alkitab katakan kepada kita semuanya. Seringkali perkataan ini rasanya jauh daripada kita. Sekarang saya balik. Kalau saya tanya berapa banyak di antara Anda orang-orang yang berdosa? Mungkin hands up cepat sekali kali ya. Saya orang berdosa. Gampang mengaku itu. Kalau saya tanya berapa banyak di antara Anda orang-orang yang baik? Anda mungkin mulai bingung. Ya kan? Aneh kan? Anda udah menjadi pengikut Kristus bertahun-tahun, begitu ditanya imam, nggak ngerti blank. Orang berdosa iyalah kelihatannya rendah hati. Tapi seringkali itu melukai hati Tuhan kalau nanti kita belajar daripada kitab Petrus ini.
So, kalau saya bertanya kepada Anda, berapa banyak di antara Anda adalah orang-orang Zain, orang-orang kudus? Bukan berasal dari kota Kudus ya, orang-orang yang suci. Kita juga blank. So, what is the Bible is all about? Nah, Petrus mengajar kepada kita untuk kita ini bertumbuh. Maka itu dalam 1 Petrus pasal yang kedua, dia katakan, ya kan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan dan kedengkian dan fitnah. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Petrus mendorong di tengah-tengah penderitaan pada masa yang lalu, bahkan pada saat-saat ini di masa-masa kepincangan, di masa-masa disruption, di masa-masa pandemik COVID, semua menunggu vaksin tapi kita nggak tahu, ada yang 60%, ada yang 80%, masih kena lagi kalau vaksin dan sebagainya. Kita mengharapkan sesuatu, tapi Petrus pada hari-hari ini mengingatkan kita semuanya, jemaat IUGF dimanapun Anda berada, untuk Anda boleh bertumbuh, grow, ya kan, grow spiritually, grow intellectually, grow in every aspect of life, supaya Kristus dimuliakan di dalam kehidupan Anda. Nah, saya akan membahas pada hari ini dari ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8 mungkin ya. 9-10 sudah kita bahas beberapa saat yang lalu. Nah, Petrus mengatakan demikian teman-teman, ya kan, datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Setelah Anda ada keinginan untuk bertumbuh, mengecap kebaikan Tuhan, Petrus mengatakan, yuk coming to him as to a living stone. Datang kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Jadi very blunt, sangat-sangat to the point lah ya. Kamu mau terima batu ini yang menjadi batu penjuru, atau batu kamu batu yang lain? Batu penjuru, hidupmu akan mengalami kehidupan yang tidak akan dipermalukan. Kalau kamu nggak mau terima, kamu akan tersandung. It's very clear sih, straightforward, nggak ada ilustrasinya. Semua tahu, you want to take it or you don't want to take it, deal or no deal. That's what Peter tried to say. Teman-teman jemaat IUGF, waktu ini waktu yang sangat jahat sekali. You cannot play so much in religion. You cannot pretending yourself. Saya ingin ajak untuk kita semuanya, para teman-teman jemaat yang saya cintai, yang saya kasihi, God call you supaya hidup Anda itu bisa menjadi imam dan raja-raja, royal priesthood. Pastor Jimmy gimana? How? What can I do? Listen, it's not so much what can you do, tapi yang pertama saya ingin ajak untuk kita mengecek fondasi kita nih. That's what Petrus ingin katakan. Itu yang Petrus katakan, fondasi kamu gimana? Ingat kalau nggak salah Mazmur ya, Mazmur 11 mengatakan, if the foundation are being destroyed, what the righteous can do? Kalau dasar-dasar dihancurkan, dengan apa orang benar membangunnya? So Petrus mengatakan dalam ayat yang keempat ini, datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia. So Jesus is our cornerstone. That's very straightforward. Fondasi kita
dalam hidup ini, teman-teman, adalah Christ. That's the foundation. Ini perlu dikenal, ini perlu kita renungkan. Banyak orang pergi ke gereja, tapi tidak menjadi gereja. That's not the right foundation. Banyak orang mengatakan KTP-nya Kristen, tapi tidak punya hubungan dengan Kristus. That's the wrong foundation. So check it out. Fondasi Anda berdasarkan KTP karena Kristen atau hubungan pribadi dengan Kristus. Fondasi Anda pergi ke gereja atau menjadi gereja. So Christ is the cornerstone. Nah, Anda lihat bahwa Petrus ini menulis Yesus itu sebagai batu penjuru yang terpilih dan mahal. Handpick, bukan dikopek tadi, dilihat benar, terpilih dan mahal. Yang digunakan sebagai sebuah fondasi. Nah, kita melihat kalau pada zaman dahulu memang belum ada pabrik besi dan beton ya. Di zaman dahulu semuanya brick by brick, batu dengan batu. Jadi yang utama, yang sangat mahal, yang harus tepat ukurannya adalah the cornerstone. Batu penjuru itu, teman-teman. Ada sebuah penelitian arkeologi, waktu itu dia melihat bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Konon cerita dikatakan bahwa berat daripada cornerstone bait Allah yang dibangun oleh Salomo berapa besar, berapa kilo? Ini lebih dari berkilo-kilo, 100 ton, teman-teman. That's the corner, that's heavy, 100 ton. Nah, dikatakan bahwa batu penjuru itu ukurannya 9,5 meter kali 2 meter kali 1,5 meter. It's quite huge, very huge. Batunya harus utuh, sangat besar, harus tidak ada cacatnya, harus diteliti dengan baik, diperiksa dengan hati-hati, gak boleh ada sedikit kelemahannya atau guratan putih, tidak boleh ada pengkristalan. Karena nanti bisa berpotensi retak atau terbelah di bawah tekanan yang besar. Kalau ada gempa bumi nanti bisa retak. Batu ini harus sanggup menahan beban yang berat. Lah kalau cornerstone-nya saja 100 ton, bisa tahan berapa banyak? Itu para arsitek, para ahli kontraktor yang jago-jago bisa ngitung sendiri. Itu yang pertama disiapkan dan diletakkan. Perhatikan baik-baik. Jesus is our cornerstone. Bukan KTP Kristen kita. Bukan karena Anda dan saya ke gereja. Banyak orang ke gereja, tapi kehidupannya salah arah. Banyak orang mengaku KTP-nya Kristen, tapi tidak berhubungan dengan Kristus. Dia tidak mengerti firman Tuhan. Maka itu tadi saya katakan, mohon maaf, siapa orang berdosa angkat tangan. Siapa orang imam dan raja-raja blank. I want to encourage every IFGF members and friends wherever you are. Allah mendesain Anda dan saya untuk menjadi imam dan raja. Bukan membuat kita keren, bukan membuat kita jadi bangga dalam arti kesombongan, tapi membuat kita bisa merasa honor. Somebody think seriously of my life. Ada seseorang yang memikirkan secara serius tentang hidup saya. I'm not just me. Walaupun secara day to day, yes, I'm just me, Jimmy Untoro. Tapi Tuhan memberikan kepada saya sebuah identitas yang baru. Saya dipilih oleh Allah supaya saya boleh menjadi imam-imam dan raja-raja, royal priesthood. So yang pertama, untuk kita boleh menjadi royal priesthood, ingat dalam kehidupan kita, fondasi kita harus Christ, the cornerstone. Kenapa sih fondasi itu penting? Kenapa Kristus menjadi segalanya dalam kehidupan kita? Karena batu penjuru itu membuat kehidupan kita seluruhnya bergantung padanya. Batu penjuru itu memberikan kestabilan hidup kita untuk menghadapi segala tantangan di dunia ini.
batu penjuru itu memberikan kekokohan hidup kita untuk menghadapi begitu banyak penderitaan pada masa-masa saat ini. Batu penjuru yang kokoh dan mahal itu memberikan kehidupan yang lurus di dalam kehidupan kita semuanya. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. So Petrus mengatakan ini dengan hati yang passionate. Dia tidak asal bicara karena dia mengutip nubuatan-nubuatan para nabi-nabi di perjanjian yang lama. Bahkan dia juga ingat perkataan Kristus kepada dia. Nanti kita bahas bersama-sama. So salah satu yang dia kutip itu adalah nubuatan dari Nabi Yesaya. Pasal 28 ayat 16 dikatakan, demikianlah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. I love this one. Siapa yang percaya tidak akan gelisah, tidak akan panik. Masa-masa ini mudah sekali hidup kita dibuat panik. Saya pribadi, Anda semuanya. Waktu Vision Sunday, saya pernah ceritakan, memasuki tahun ini, kami satu keluarga kami sempat panik. It's just virus COVID. Tapi nggak bisa kita sepelekan. Telah merenggut ribuan jutaan umat manusia. So, hari ini saya ingin mengatakan kepada kita, check it out. Selidikin dasar kita. Is Christ everything in your life? Apakah Kristus segalanya bagi hidup Anda? Apakah Kristus merupakan yang termahal dalam kehidupan yang Anda miliki? Apakah Kristus sebagai pujaan dalam kehidupan Anda di saat Anda mengalami penderitaan? Apakah Anda bisa mengatakan Christ is enough for me? That's the cornerstone, the foundations of every believers. Christ, which is the word of God, di dalam kehidupan pada masa saat ini. So kalau kita melihat dengan jelas, Jesus, the cornerstone, sebagai dasar dari setiap bangunan. Pada waktu dia sebagai dasar fondasi dalam hidup kita, kita mempunyai jati diri, identitas sebagai imam-imam dan raja-raja. Lalu kita punya tujuan yang mulia. And then Petrus ini menggabungkan sebuah nubuatan dengan kehidupan masa yang akan datang maupun masa saat ini. Perhatikan ayat yang ke-5. Dia katakan, nah, you also, dia menuliskan pada mereka semua, kamu juga, you also as a living stone. Hidup Anda dan saya tiba-tiba diparalelkan dengan Kristus. He is a living stone, tapi Petrus juga mengatakan, guys, jemaat IGF, you also as living stone, being built up spiritual house. Kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Tiba-tiba diri kita mengalami perubahan. You are living stone. Artinya apa? Supaya Anda dan saya sebagai batu yang hidup ini dijadikan sebagai rumah Allah, sekaligus Anda juga menjadi imam. Saya renungkan ini. Petrus memberikan 2 in 1 very sharp. Dia katakan, guys, you tidak perlu perantara lagi. Dia tidak memisahkan antara rohaniawan sama non-rohaniawan. Ini adalah perjuangan daripada Martin Luther beberapa tahun yang lalu dalam reformasinya. Bahwa kita nggak bisa minta pengampunan dosa lewat orang. Tidak. We have a full access to God, to the throne of grace. Nggak perlu orang lagi.
Jadi Anda royal priest, jadi Anda tidak perlu imam-imam lagi dalam kehidupan rumah Anda, pribadi Anda, keluarga Anda. Saya ngerasakan bulu kuduk saya bisa berdiri because this is the best moment. Sebelum COVID dikit-dikit Anda katakan Pak Pendeta minta telepon, doakan ini, doakan itu, seolah-olah Anda bertahun-tahun tidak memakai jubah keimaman Anda. Nah, lewat COVID ini, what is God speaking to you? For me, saya ingin anjurkan, saya ingin dorong setiap jemaat IFGF. Yes, I'm a pastor, my job is to share, to equip with you, but I'm not priest for your life. You are the priesthood. Anda adalah imam. Baik suami, baik istri. You are the priest. Wow. Saya ngelihat mata Anda masih nggak percaya. So you need milk, you need susu, you need firman bertumbuh. Supaya Anda tahu dengan matang sekali. So Petrus mengatakan, you also living stone. Kamu juga batu yang hidup. Dikatakan untuk pembangunan suatu rumah rohani, langsung bagi suatu imamat kudus. Dikatakan dalam bahasa Inggris, you also living stone are being built up a spiritual house. Tiba-tiba langsung koma, a holy priesthood. I'm talking about orang-orang pendatang itu. Talking about you and me, orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. So pagi hari ini, dimanapun Anda berada jemaat IFGF, I declare, I prophesy, not saya bernubuat, tidak, I declare the word of God, bahwa menurut firman Tuhan, Anda itu adalah imam-imamnya Allah. Stand up guys, stand up, take the role of your priesthood. Don't let the enemy dictate your life. Banyak orang selalu mengatakan kata Pak Pendeta. No, don't give me wrong, saya juga pendeta. Tapi saya selalu mengajarkan Anda semuanya. Jangan dengar kata saya. Selalu dengar apa yang Roh Kudus katakan lewat firman-Nya. Saya ngomong pun juga Anda lihat. Ada dalam firman-Nya enggak? Jangan kita dibelokkan, disesatkan. Dengan begitu banyak nubuatan akhir-akhir ini di banyak media. Masa pandemik ini enggak cuma COVID virus yang mematikan, tapi nubuatan-nubuatan konyol yang enggak berdasarkan firman Tuhan, mohon maaf nih, yang mematikan potensi daripada setiap anak-anak Tuhan. But I really love you. I just want to encourage you. This is the word of God. Firman Tuhan, the Holy Spirit. What else do you need? Christ live within you. Masa pandemi ini setiap rumah membutuhkan imam-imam. Setiap keluarga membutuhkan imam-imam. Para husband, take the role yuk. Para istri, take your role. Karena ini tidak membicarakan gender, tapi membicarakan a call bagi orang yang telah mengalami perjumpaan dengan Kristus, laki atau perempuan. So dikatakan bahwa you also living stone. Dia mengatakan kamu itu batu yang hidup, equal imamat rajani. That's what Petrus ingin katakan kepada Anda dan saya. Kita batu yang dipilih. Kita batu yang berharga. Lalu dia mengutip tuh pasal 2 ayat 9-10, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Itu udah di-sharekan oleh Pastor Josh beberapa saat yang lalu. This morning my encouragement to you, fondasi Anda adalah Christ the cornerstone. Yang kedua, jati diri Anda adalah a living stone as a royal priesthood. Anda adalah batu yang hidup dan Anda adalah imam-imamnya Allah, raja-rajanya Allah. Saya akan bahas ini dalam waktu yang akan datang dalam seri-seri dalam ibadah kita bersama-sama ataupun dalam I Care di rumah Anda. Imamat rajani. Kita dijadikan sebagai spiritual house, rumah rohani yang begitu luar biasanya di dalam kehidupan kita semuanya.
Hari ini saya ini ajak kita semuanya, yuk cek fondasi kita. Fondasi itu sangat mahal. Kalau saya ngelihat seperti dalam bangunan ini, anggap aja ini sebuah bangunan ya, brick by brick. Kita melihat begitu besarnya. And the corner is always batu penjurunya ini yang mahal. So that's what, ini yang Petrus katakan dengan kita semuanya. Kalau ini diruntuhkan, kalau ini tidak kokoh, tidak kuat, tidak mahal, semua bangunannya rontok. Alkitab juga pernah mengatakan semua yang bisa digoncangkan, dihancurkan akan dihancurkan. Tapi yang tetap tinggal selamanya adalah firman Allah, adalah the Christ. The work of the cross for your life and my life. Namanya batu ya matilah ya, namanya batu ya dead lah. Tapi Petrus mengungkapkan a living stone. Kenapa? Karena Kristus telah bangkit dari setiap kematian yang ada di bumi ini. Maka itu dia mengatakan I'm a living stone. Dan tidak untuk dirinya saja. Yang lebih dahsyat, dia mengatakan you also as a living stone. Anda juga batu yang hidup untuk dijadikan sebagai spiritual house, rumah rohani, di mana Anda dan saya sebagai imam-imamnya. Apa sih yang imam lakukan? Petrus menuliskan tuh, apa saja yang imam lakukan sih teman-teman. Dikatakan ini dalam ayat yang ke-5. Imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. The role of the priest is to offer up the sacrifices. Itu imam. Nah, nanti kalau kita bicara raja, yaitu orang-orang yang ada di marketplace, yang ada di luar rumah, untuk mereka boleh menjadi berkat, menjadi terang dan menjadi garam dunia. Atau ada juga orang yang menerima panggilan sebagai imam dan juga sebagai raja. Tapi for the sake of today's service, saya tidak akan memisahkan itu. Saya cukup mengatakan bahwa Anda adalah imam-imam dan raja-raja. You are royal priesthood to offer up the sacrifice. Listen, your identity is very special. Your life has a purpose. Your story is important. You were born to make a lasting impact, to be the house of God, and to represent Him as a royal priesthood. Artinya apa? Anda punya full access kepada Tuhan. Bersama keluarga Anda, tidak ada pengantara lain kecuali Yesus Kristus. Manusia lain tidak boleh menjadi pengantara antara Anda kepada Tuhan. That's what the royal priesthood is all about. Yaitu jati diri Anda sesungguhnya. Masa-masa pandemi ini, ayo kita bersama-sama mengizinkan dasar kita dibangun lewat Kristus. Dan kita diingatkan bahwa saya adalah imam-imam di masa kekinian ini, at this present tense, untuk menjadi rumahnya Allah, a spiritual house. Artinya be the church. Hari ini, ayo pakai jubah Anda sebagai imamat rajani 2021 dan seterusnya. Bapak Surgawi, terima kasih buat hari ini ya Bapak. Engkau jamah setiap kehidupan kami. Ingatkan kami, jati diri kami bukan sekedar orang yang selamat lalu KTP kami Kristen. Tapi kami adalah batu yang hidup, supaya kami boleh dibangun menjadi rumah-Mu sendiri. Dan Kau jadikan kami imamat rajani, a royal priesthood, supaya kami boleh membawa korban-korban kepada Allah, supaya kami boleh melayani Engkau setiap saat di dalam kehidupan kami bersama keluarga kami,
di setiap saat di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa, aku berdoa untuk mereka yang belum mengenal Engkau pada hari ini, biarlah setiap mereka boleh mengundang Kristus sebagai batu penjuru kehidupan mereka, supaya mereka hidupnya tidak akan mengalami malu, kepanikan, karena kehidupan kami dibangun atas dasar yang kuat, a cornerstone, Christ Himself. Terima kasih ya Bapa, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat IFJF, pada hari ini jika engkau mendengar firman Tuhan dengan segenap hatimu, Allah akan mengangkat engkau di atas bangsa-bangsa. Ia akan membuat lumbungmu penuh sehingga engkau tidak berhutang, melainkan memberikan hutang. Allah akan mengangkat engkau jadi kepala bukannya ekor. Hidupmu dipenuhi dengan iman, pengharapan, dan kasih, sehingga apapun yang kau lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia akan membuat engkau berhasil. Semua yang percaya katakan amin, amin. So don't forget to have a I care di rumah Anda, dan biarlah hidup Anda boleh menjadi berkat bagi orang lain. Happy Sunday, God bless you. Dia akan menanti, sekalipun musim-musim terus berganti. Bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya ya Allah yang setia. Setia. Tenanglah, hai jiwaku,